Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya dari Universitas Sendiki Abditama, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan membawakan presentasi saya dan menjelaskan tentang grid computing. Sebelum saya jelaskan, saya ucapkan baik-baik terima kasih kepada guru saya, yaitu Fabrian, yang selalu membimbing dan memberikan ilmu pengarahannya kepada saya dan teman-teman saya. Semoga ilmu dan pengarahannya selalu bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian grid computing. Apa sih itu grid computing? Grid computing adalah suatu sistem sumber komputer yang terdistribusi di mana dalam jaringan dapat mengerjakan permasalahan besar dan kompleks. Setiap komputer bekerja di bawah protokol yang sama untuk dapat berperan sebagai super komputer virtual yang dapat berbagi sumber daya. Dan komputer harus terhubung dengan perangkat fisik melalui jaringan lokal atau internet dan software yang mendukung untuk berkomunikasi antar perangkat, di mana administrator mengakses atau mengendalikan sumber daya komputer di 3 tempat yang berbeda tetapi dengan rumusan pusat yang sama. Itu untuk pengertian grid computing. Di sini saya akan memberikan contoh gambar grid computing. Grid computing dapat digunakan sebagai sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis dan untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. Itu untuk gambarnya. Dan sini saya akan sebutkan contoh-contoh grid computing. Itu terbagi 7. Yang pertama adalah scientific simulation. Komputasi grid diimplementasikan di bidang fisika, kimia, dan biologi untuk melakukan simulasi terhadap proses yang kompleks. Yang kedua itu adalah medical image. Menggunakan data grid dan komputasi grid untuk menyimpan medical image. Contohnya adalah Diamond Project. Yang ketiga adalah computer aided drug discover. Komputasi grid ini digunakan untuk membantu penemuan obat. Dan yang keempat adalah big scan. Data grid ini dan komputasi ini digunakan untuk membantu proyek laboratorium yang disponsori oleh pemerintah. Contoh itu terdapat seperti DESYA. Dan yang kelima adalah e-learning. Komputasi grid membantu membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dan pertukaran informasi di bidang pendidikan. Contohnya itu seperti Access Grid. Yang keenam adalah visualization. Komputasi grid digunakan untuk membantu proses visualisasi perhitungan yang sangat rumit. Yang ketujuh yaitu adalah microprocessor DESIC. Komputasi grid membantu untuk mengurangi microprocessor DESIC untuk memudahkan DESIC center untuk membagikan proses lebih efisien. Di sini saya akan sebutkan konsep-konsep grid computing, yaitu terbagi ada 5. Yang pertama itu sebagai sumber daya yang dikelola dan dikendalikan secara lokal. Yang kedua, sumber daya berbeda yang dapat mempunyai kebijakan dan mekanisme berbeda, mencakup sumber daya komputasi dan dikelola oleh sistem bed berbeda. Yang ketiga ada sifat alami dinamis, sumber daya dan pengguna dapat sering berubah. Yang keempat adalah lingkungan kolaboratif bagi community, yang artinya komunitas elektronik di internet. Yang kelima ada 3 hal yang sering disaring dalam sebuah sistem grid, antara lain yaitu ada resource, network, dan proses. Kegunaan atau layanan dari sistem grid sendiri. Di sini saya akan bacakan bagaimana cara kerja grid computing. Cara kerjanya yaitu ada 3. Yang pertama itu sistem tersebut melakukan koordinasi terhadap sumber daya komputasi yang tidak berada di bawah suatu kendali terpusat. Seandainya sumber daya yang digunakan berada dalam satu cakupan domain administratif, maka komputasi tersebut belum dapat dikatakan komputasi grid. Sistem yang kedua itu ada sistem tersebut menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka. Maksudnya adalah tidak terpaut pada suatu implementasi atau produk tertentu. Komputasi grid disusun dari kesepakatan-kesepakatan terhadap masalah yang fundamental. Yang ketiga yaitu terakhir ada sistem tersebut berusaha untuk mencapai kualitas layanan yang canggih yang jauh di atas kualitas layanan komponen individu dari komputasi grid tersebut.
Dan di sini saya akan sebutkan apa saja kelebihan dan kelemahan grid computing. Di sini saya akan membacakan tentang kelebihannya dulu. Yaitu kelebihan dari grid computing, yaitu ada grid computing menjanjikan peningkatan utilitas atau fleksibilitas yang lebih besar untuk sumber daya infrastruktur, aplikasi, dan informasi, dan juga menjanjikan meningkatkan produktivitas kerja perusahaan, dan juga dapat bisa memberi penghematan uang baik dari sisi investasi modal maupun operating cost-nya. Dan di sini saya akan membacakan tentang kekurangannya. Kekurangan dari grid computing yaitu manajemen institusi yang terlalu birokratis menyebabkan mereka enggan untuk merelakan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan secara bersama agar dapat mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas. Dan ada juga masih sedikit sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola grid computing. Contohnya itu kurangnya pengetahuan yang mencukup bagi teknisi IT maupun non-teknisi mengenai manfaat dari grid computing itu sendiri. Di sini saya akan membacakan tentang manfaatnya. Manfaat dari computing itu ada 4. Yang pertama itu memungkinkan untuk dapat menyelesaikan masalah yang kompleks dalam waktu yang sangat cepat. Yang kedua adalah mengoptimalkan sumber daya dengan menggunakan perangkat keras yang dimiliki dengan cukup baik. Yang ketiga, mudah untuk dikolaborasikan dan backup sumber daya sehingga mengurangi potensi kegagalan. Yang keempat adalah kebijakan dan kontrol dapat dikelola oleh perangkat lunak komputasi grid. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Dikarenakan saya masih belajar, saya mengucapkan baik-baik minta maaf apabila ada kesalahan dari perkataan saya, dari ucapan saya, dan lain-lain. Saya mohon maaf. Semoga presentasi saya ini selalu bermanfaat bagi yang membaca dan khusus pada saya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.